Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta publik tetap tenang terkait pencarian pelatih baru Timnas Indonesia. Ia menegaskan proses tidak perlu terburu-buru karena agenda resmi tim baru dimulai pada Maret 2026. Saat ini, PSSI sudah memiliki sekitar 5 kandidat pelatih yang sedang menjalani wawancara, namun identitas mereka masih dirahasiakan. Beberapa nama yang beredar di media antara lain Timur Kapadze, Jesus Casas, Heimir Hallgrímsson, dan Giovanni van Bronckhorst. Erick menyatakan bahwa PSSI menunggu hasil lengkap proses wawancara sebelum mengambil keputusan dan meminta masyarakat bersabar. Ilija Spasojevic mengenang debutnya bersama Timnas Indonesia yang terjadi 8 tahun lalu saat melawan Guyana di Stadion Patriot. Dalam laga itu, Spaso mencetak 2 gol dan menyebut momen tersebut sebagai awal dari janji setianya kepada Indonesia. Ia merasa bangga karena bisa membela tim merah putih di bawah asuhan Luis Milla dan menorehkan 4 gol dari 7 caps. Kini di usia 38 tahun, Spaso masih tampil kompetitif dan menjadi andalan Bayangkara FC. Erick Thohir menanggapi rumor Giovanni van Bronckhorst sebagai calon pelatih Timnas Indonesia dengan meminta publik bersabar. Meski PSSI telah mengirim perwakilan ke Eropa untuk melanjutkan negosiasi dengan beberapa kandidat, Erick tidak mau mengungkap nama yang ditemui, termasuk mengomentari rumor Van Bronckhorst dan Timur Kapadze. Ia menegaskan bahwa proses pemilihan pelatih masih berjalan melalui Exco dan tidak perlu terburu-buru karena kebutuhan pelatih baru-baru akan benar-benar mendesak pada Maret. Saat ini, posisi pelatih Timnas Indonesia masih kosong usai perpisahan PSSI dengan Patrick Kluivert setelah kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Rizky Ridho, bek Persija Jakarta dan Timnas Indonesia, menjadi pemain Indonesia pertama yang masuk nominasi Puskás Award 2025 berkat gol jarak jauhnya ke gawang Arema FC. Dalam wawancara dengan FIFA, ia menceritakan bagaimana pertama kali mengetahui kabar tersebut dari pesan orang tuanya saat subuh. Awalnya ia ragu, namun kemudian kabar itu ramai diberitakan. Ridho mengungkapkan dukungan besar dari keluarga, rekan setim, dan pelatih. Ia menjelaskan proses terciptanya gol tersebut, berawal dari intercept, kondisi tim yang bermain dengan 9 pemain, hingga keputusan menembak karena melihat kiper lawan terlalu maju. Masuknya ia dalam nominasi membuatnya sejajar dengan pesepak bola dunia. Ridho mengaku banyak belajar dari video pemain Eropa dan menjadikan Jordi Amat sebagai salah satu contoh. Meski tak menargetkan kemenangan, ia berterima kasih atas dukungan publik. Ridho menegaskan Puskás Award bukan tujuan akhir. Ia ingin membawa Persija meraih gelar dan membantu Timnas Indonesia melangkah lebih jauh. Pelatih baru Timnas U20 Indonesia, Nova Arianto, mengumumkan Garuda Caling pertamanya untuk seleksi pemain yang akan digelar 7-10 Desember 2025 di Garuda Yaksa Football Academy, Bekasi. Nova memanggil sejumlah pemain muda berusia 18-19 tahun, termasuk talenta dari Championship serta wonderkid Persipura Reno Salampesi, 2 pemain Persiba, 1 pemain Deltras, dan pemain EPA Persita. Nova menegaskan bahwa ia masih dalam tahap awal mengenal para pemain dan akan melakukan seleksi ketat sesuai filosofi bermain yang ia inginkan. Target utama dari program ini adalah lolos ke Piala Asia U20 dan kemudian Piala Dunia U20. Ia juga menyiapkan roadmap persiapan untuk PSSI demi membangun skuad yang kompetitif dalam 6 bulan ke depan. Banjir parah di kota Songkhla membuat 10 cabang olahraga SEA Games 2025, termasuk sepak bola grup B, dipindahkan ke Bangkok. Namun, Timnas Indonesia U22 yang berada di grup C tidak terdampak karena tetap bermain di 700 TH Anniversary Stadium, Chiang Mai. Indonesia akan menghadapi Singapura, Filipina, dan Myanmar pada 5, 8, dan 12 Desember 2025. Garuda Muda wajib meraih hasil terbaik karena hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal.